hari ini alhamdulillah kita perdana ini, jadi ini adalah tayangan perdana kita dalam rangka kita untuk akan selalu menampilkan nanti isu-isu yang ada di anggota, dan ini menjadi sarana bagi diskusi teman-teman semua di Jawa Timur khususnya untuk mengangkat permasalahan jasa konstruksi dan Jawa Timur, dan sekaligus sebagai sarana untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih juga pada hari ini di pembukaan ini hadir beberapa senior. Saya lihat tadi ada Pak Sekjen, Pak Dharma Jaya, ada Pak Senior Edi Eko Susilo juga, dan ada beberapa senior yang tidak bisa saya sebut satu persatu di list. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba mengupas terkait dengan penetapan daftar pendek pada saat kita lelang sesuai dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001. Nah, ini cukup menarik daftar pendek ini. Saya kira juga ini bukan permasalahan di Jawa Timur saja, tetapi juga permasalahan dari teman-teman di DPP lain. Dan pada kesempatan hari ini kita akan ditemani dua sahabat kita yang tidak asing lagi, yaitu Mas Ganjar Ratriadi, STMT. Beliau adalah Korda Malang atau Koordinator Wilayah Malang DPP Indo Jatim. Kemudian yang kedua adalah narasumber kedua adalah Insinyur Eti Agustin STMT. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Regulasi DPP Indo Jatim. Nah, saya kira keduanya cukup aktif dalam diskusi-diskusi di Indo Jatim, dan saya kira nanti akan banyak hal yang dikupas sebagai bahan kita untuk diskusi pada kesempatan sore hari ini. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan daftar pendek ini sebenarnya sangat banyak hal yang terkait dengan daftar pendek itu. Yang pertama adalah bagaimana dengan peluang-peluang konsultan ataupun peserta lelang yang sebenarnya dia punya kemampuan, tetapi dia terpental dari daftar pendek ini. Apakah ini cukup adil? Nah, ini nanti akan dikupas oleh kedua narasumber. Kemudian ternyata efek dari daftar pendek ini tidak cukup sampai di sana. Akibatnya nanti juga akan berimbas langsung pada pengalaman dari perusahaan begitu. Nah, pengalaman dari perusahaan ini adalah ketika nanti perusahaan itu akan semisal dia akan naik ke kelas menengah, atau dari kecil ke menengah atau menengah ke kelas besar, ini akan cukup sulit untuk bersaing karena di sana nanti regulasi-regulasi yang ada itu mengharuskan lebih mengedepankan terkait dengan berapa nilai kontrak yang ada sesuai dengan regulasi yang ada pada saat ini. Nah, ini tentu akan menjadi bahan kajian kita sore hari ini yang nanti akan langsung disampaikan oleh Mas Ganjar, kemudian juga Mbak Eti ini ya. Untuk sesi pertama kurang lebih kami berikan waktu 15-20 menit ya untuk memberikan paparan kepada Mas Ganjar untuk memberikan materinya secara singkat dan efektif. Monggo Mas Ganjar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Adi, Bapak Ketua DPP Indo Jawa Timur, kemudian Pak Sekjen DPP Indo Pak Jaya, apa kabar Pak? Dan Pak yang terhormat saya Pak Sek, Pak Irwan, Bu Bendara, dan Pak Edi Eko Susilo yang saya hormati. Perkenalkan saya Ganjar Pak. Saya kebetulan ini ditugasi Pak Adi sebagai Korda Malang. Nah, insya Allah nanti dalam waktu yang singkat ini 15 menit ini saya akan mencoba menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh teman-teman anggota Malang kepada saya, dan beberapa waktu lalu juga sudah pernah saya sampaikan di rapat di Indo terkait dengan penetapan daftar pendek. Mungkin yang saya pernah sampaikan itu sesuai dengan Permen PU 14 2020, yang sekarang ini akan saya tambahkan sedikit dengan yang Perka LKPP nomor 12 2021, yang pada dasarnya sebenarnya tidak banyak perubahan, artinya masih terbatas dengan nilai kontrak tertinggi. Jadi akan saya paparkan tentang penetapan dasar daftar pendek kualifikasi berdasarkan Perlem atau Perka LKPP nomor 12 tahun 2021. Namun di dalamnya nanti juga akan kami sampaikan penetapan berdasarkan
Permen PU 14 2020, di mana memang dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih ada beberapa yang menggunakan Permen PU. Nah, sebagai pendahuluan dengan keluarnya peraturan KPP nomor 12 2001 tentang pengadaan pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah melalui penyediaan jasa konsultasi badan usaha, ada beberapa permasalahan yang menurut saya kita selaku asosiasi harus memfasilitasi harus mencermati ini sebagai sesuatu yang harus kita carikan solusinya. Nah, kemudian ini beberapa permasalahan. Yang pertama adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya dengan dasar penetapan kualifikasi berdasarkan Perka 12 tadi, ada beberapa permasalahan timbul. Yang pertama, sulitnya mendapatkan pekerjaan, terutama bagi perusahaan yang baru berdiri atau nol pengalaman. Kemudian yang kedua, sulitnya masuk ke dalam daftar pendek dalam sebuah kegiatan pengadaan jasa konsultasi. Ini fokusnya lagi-lagi ke perusahaan yang baru. Dan ketiga, dalam halaman-halaman LPSC daftar pendek rata-rata didominasi oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nanti akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Referensi tetap saya menggunakan, yang pertama menggunakan Perka LKPP 12 2001, yang kedua juga saya masih menggunakan Permen PU 14 20 sama tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Dan yang ketiga tentunya dengan mendasarkan pada Perpres 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah. Nah, ini isu yang ini Pak, Bapak Ibu sekalian, isu yang mungkin perlu kita cermati bareng-bareng dengan peraturan-peraturan baru tadi. Bagaimana perusahaan jasa konsultasi khususnya kelas kecil dapat bersaing dalam persaingan tender pengadaan jasa konsultasi badan usaha. Ini poinnya nanti bagaimana kita nanti bisa, setelah nanti saya paparkan, bagaimana kita bisa membantu istilahnya atau bisa mencarikan solusi sehingga teman-teman yang baru berdiri itu dia bisa mempunyai daya saing yang bagus di dunia konstruksi. Nah, ada beberapa hal yang ini petikan dari Perka yang saya ambil. Yang pertama, jumlah peserta yang masuk ke daftar pendek itu maksimal dibatasi 7. Ya, sesuai dengan poin F 2.1, di situ disebutkan Pokja pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian paling minimal 3 dan maksimal 7. Nah, ini dibatasi sampai dengan 7. Artinya kalau yang masuk kriteria penilaian di antara 3 sampai 7 tidak ada masalah. Nanti ketika ada masalah ketika lebih dari 7 yang semua bisa. Kemudian yang kedua, Pokja pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian ke dalam daftar pendek. Dalam hal yang A ini, dalam hal peserta lulus pembuktian lebih dari 7, maka daftar pendek diambil tetap 7. Misalkan yang lolos kualifikasi, lolos passing grade ada 10 atau 20 peserta, tetap yang diambil hanya 7. Kemudian yang B, jika peserta yang lolos berjumlah 3 sampai dengan 6, maka semua yang mendaftar masuk ke dalam daftar pendek. Itu poin pertama. Poin kedua, ini penentuan peringkat hanya didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan jenis tertinggi. Ada di poin F, di huruf F poin 21.3. Jadi apabila terdapat 2 atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi. Nah, ini saya garis bawahi di sini karena ini yang menjadi fokus kita di sini nanti. Kenapa
itu 40%, pengalaman pekerjaan dalam waktu 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama tingkat provinsi itu 20%, domisili 5%. Jadi totalnya 100% dengan passing grade minimal 60%. Ini ketentuan evaluasi. Nah, kemudian pada kriteria evaluasi, pengalaman yang dianggap pengalaman sejenis adalah perencanaan arsitektur bangunan gedung dengan syarat memiliki 10 paket diberi nilai 100, memiliki 7-9 diberi nilai 75, dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua, pengalaman pekerjaan dalam waktu 10 tahun tingkat provinsi, memiliki 10 paket yang di provinsi yang sama mendapatkan nilai 100. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pekerjaan sejenis, kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 tahun terakhir dengan cara nilai perusahaan nilai tertinggi perusahaan tertentu dibagi dengan HPS dikalikan dengan 1% kalikan dengan bobot unsur, itu menjadi kriteria evaluasi ketiga. Kemudian yang keempat, domisili, unsur domisili itu tingkat provinsi diberi nilai 5 dengan kriteria evaluasi itu tadi. Dan ini misalkan yang ikut 10 perusahaan, saya pakai nama-nama buah, ada CV apel, jeruk, nanas, dan sebagainya, di mana masing-masing mempunyai pengalaman sejenis dan paket tertinggi. Seperti ini CV apel, dia mempunyai paket pengalaman sejenis 10 paket, tapi dia mempunyai pengalaman tertinggi 3,5 M. Nah, demikian juga dengan misalkan CV melon, dia punya 100 paket sejenis, tapi pengalaman tertingginya 700. Dan CV mangga nih, maaf ini double, dia pernah mengerjakan paket 1000 paket, tapi nilai tertinggi 100. Ini spesialis PL ini. Nah, kemudian dengan kriteria penilaian tadi dari kriteria evaluasi 1 sampai dengan 4 tadi, kira-kira akan seperti ini. Nah, yang pertama CV apel, dia pengalaman sejenis 10, paket tertinggi 3,5. Dia mendapatkan nilai 100 karena berdasarkan kriteria evaluasi tadi, memiliki lebih dari 10 paket diberi nilai 100, berarti CV apel masuk. Kemudian pengalaman 10 tahun tingkat provinsi yang sama, pengalaman di provinsi yang sama 10, dia mempunyai 10, berarti dia dapat nilai 100 untuk subunsur yang lokasi. Kemudian untuk subunsur sejenis, dia nilai paket tertinggi dibagi HPS, otomatis dia dapat karena dia punya paket 3,5 M dibagi dengan HPS yang 110 juta. Dia persentase poin ketiga itu dia dapat penilaian penuh. Kemudian domisili dia di Jawa Timur, dia dapat penuh, artinya dia dapat 100. Nah, kemudian kita bandingkan dengan CV mangga, dia dapat dia punya paket sejenis 500 dan paket tertinggi 400 juta. Nah, jika kita evaluasi di sini, memiliki lebih dari 10 paket masuk, dia punya paket 500. Pengalaman pekerjaan pada 10 tahun terakhir di provinsi yang sama, dia dapat nilai subunsur ini maksimal. Kemudian di kriteria penilaian ketiga, pengalaman tertinggi, dia punya paket tertinggi 400 dibanding dengan HPS yang 110, dia masuk. Kemudian domisili Jawa Timur, dia masuk, artinya dia dapat nilai 100. Nah, kemudian gini, hasilnya masuk daftar pendek, semua dapat nilai 100, tapi yang di 8 sama di 9 dia tidak bisa masuk daftar pendek karena itu tadi poin 21.3 tadi, jika lebih dari 7 maka yang diambil adalah 7 berdasarkan pengalaman tertinggi. Karena ini CV mangga itu mempunyai pengalaman besar, tapi dia nilai tertingginya 400, kalah dengan CV melon dan semangka, sehingga dia walaupun nilainya 100, dia tidak bisa masuk daftar pendek. Nah, mudah-mudahan itu tadi bisa memberikan gambaran. Ini beberapa kesimpulan. Jadi jika ada pelelangan di mana di situ ada 7 perusahaan itu, maka yang baru itu tidak akan pernah bisa masuk ke situ, ke daftar pendek. Nah, jika kejadian itu berulang terus-menerus, maka CV pepaya, mangga, dan jambu tidak akan mungkin bisa masuk shortlist, dan dia akan terkurung dan menjadi spesialis PL. Tuh. Kemudian ini CV pepaya, mangga, jambu dapat masuk shortlist jika misalkan dari 7 tadi ada yang 1 lupa daftar, kemudian salah upload dan sebagainya, salah teknis seperti itu. Saya percepat. Nah, ini problematik di sini karena perusahaan kelas kecil tidak dapat melakukan KSO, maka komposisi setiap paket pekerjaan akan didominasi oleh
atau mungkin bahkan bisa dikatakan dimonopoli oleh ketujuh perusahaan tersebut. Ini poinnya di sini Pak, mungkin untuk dipertegas aturan tentang KSO kecil dengan kecil, karena itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan kecil itu bisa lolos atau tidaknya di daftar pendek. Kemudian ini bagi CV Mangga, mungkin akan tetap di posisinya jika tidak dapat lolos pelelangan karena tidak pernah mendapatkan pengalaman yang lebih besar dari 100. Artinya dia pengalaman tertinggi ya 100 itu, sampai kapanpun dia nggak akan pernah naik, kecuali dia di KSO dengan perusahaan yang lain. Itu kemudian ini kalau berdasarkan dengan Perlem 12 itu ada sedikit perbedaan. Yang di Perlem 12 ini pengalaman tertingginya tidak dimasukkan, tapi dia ada sumber daya manusia dimasukkan apabila dia memiliki lebih dari 6 tenaga ahli, ada komposisi penilaiannya, kemudian juga kemampuan menyediakan peralatan yang di Permen 14 ada, di Perlem 12 di sini ada. Terus terhadap besaran yang tadi yang di Permen 14 dia di pembaginya adalah HPS, di Permen 12 ini pembaginya adalah dia memiliki 50% dari pagu, 50% mempunyai pengalaman yang nilainya 50% dari pagu anggaran. Artinya jika mengikuti pelelangan 200, asalkan dia mempunyai pengalaman 100, setelahnya itu dia bisa mendapatkan nilai ini. Itu kemudian ini ada beberapa ini temuan, bukan temuan sih, pelaksanaan di lapangan, beberapa yang mungkin juga perlu kita tahu bahwa di beberapa LPS itu ada yang menyarankan penggunaan OSS untuk UJK, dan ini terbukti bahwa tidak melampirkan UJK, ini menggugurkan. Nah ini nanti saya mohon juga dengan DPP, kira-kira apakah sudah bisa diberlakukan seperti ini, LPS yang memberlakukan seperti ini. Bahkan saya kemarin juga nemunya LPS itu dia mewajibkan menggunakan izin lokasi
dampak terkait dia akan terjebak di dalam segmen yang istilahnya tadi sampaikan Mas Ganjar itu hanya di level PL aja, tidak bisa berkembang lebih jauh. Ini juga menjadi menarik. Kemudian ada juga yang akhirnya give up gitu ya, menyerah. Nah, dan yang paling kita tidak harapkan adalah munculnya tadi disampaikan Pak Ganjar kontrak-kontrak palsu ini. Nah, kontrak-kontrak palsu yang dalam rangka hanya untuk mengejar tadi pengalaman dan sebagainya ini cukup memprihatinkan ya. Kemudian juga tadi pengalaman-pengalaman dari perusahaan yang downgrade ini apakah nanti perlu ini diusulkan misalnya dia punya pengalaman maksimal senilai dengan perusahaan kecil saja, jadi tidak dihitung ini. Kemudian juga bagaimana menghargai pengalaman yang banyak dari perusahaan-perusahaan kecil, di mana itu adalah sebuah bentuk kompetensi yang saat ini tidak dihargai karena dia hanya kalah dari harga saja. Nah ini tadi beberapa kesimpulan yang saya simpulkan, cukup menarik ya. Dan untuk mempertajam lagi kami undang, ini ada Mbak Eti ya, untuk menanggapi ataupun menyampaikan hal-hal yang terkait dengan regulasi ini. Monggo Mbak Eti sebagai Wakil Ketua Bidang Regulasi, kami persilakan Mbak Eti. Terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya mungkin masih belum kembali asal. Masih belum merdu. Ya, Pak Edi, Pak Adi, Bu Nini, Mas Irwan, Pak Yaya, dan teman-teman semuanya. Nih suara saya masih belum kembali normal. Tapi jujur aja ini saya ditodong dadakan tadi pagi sama Mas Ibnul. Jadi mohon maaf kalau misalnya materinya tidak sesiap Mas Ganjar, tapi yang jelas Mas Ganjar sudah menyampaikan hampir 95% materi tentang perka yang baru. Kemudian untuk perlem yang baru ini memang benar Pak Edi tadi sampaikan kalau kita belum paham peraturan yang kemarin, sudah lahir lagi yang baru. Pun begitu itu saya alami juga di lapangan kemarin, staf saya klarifikasi ternyata sudah menggunakan aturan yang baru seperti itu. Kemudian mungkin saya hanya menambahkan saja dari Mas Ganjar, kalau dari perlem LKPP 12 tahun 2021 mungkin yang dihilangkan tuh masalah domisili ya. Persyaratan kualifikasi tentang domisili perusahaan itu kalau saya baca sepintas di perlem yang baru itu tidak ada lagi. Jadi kalau boleh saya mungkin share screen perlemnya ya, mungkin teman-teman juga lebih sudah membaca terlebih dahulu daripada saya. Saya juga baru nyadar kalau istilahnya di perlem yang baru ini kita disebut sebagai jasa konsultansi non konstruksi badan usaha, atau pengistilahan yang baru di perlem LKPP. Kemudian untuk persyaratan kualifikasi untuk badan usaha di sini hanya diminta pengalaman. Kemudian yang kedua itu untuk penyedia baru yang berdiri kurang dari 3 tahun, kemudian memiliki sumber daya manusia dan menyediakan peralatan. Dan untuk pengalaman pun ternyata di sini juga lebih kecil persyaratannya. Di sini ada pekerjaan bidang jasa konsultansi non konstruksi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun. Dan ini baru kemarin kami klarifikasi di salah satu instansi kabupaten itu masih mengikuti peraturan yang lama, yang pengalamannya di jasa konsultan itu 4 tahun. Dan hari ini ternyata saya buka sudah jadi 1 tahun ya, 1 tahun. Dan ini mungkin buat teman-teman semua juga, ternyata untuk pengalaman di bidang jasa konsultansi ini tidak terbatas hanya pekerjaan yang sejenis seperti itu. Jadi kalau misalnya lelangnya kontrak perencanaan, diminta juga pengawasan. Jadi yang punya pengalaman banyak, misalnya pengalaman di pengawasannya banyak tapi ikut perencanaan, itu bisa mendapatkan poin di yang 1.A. Kemudian yang pengalaman sejenis di sini hanya diminta dalam waktu kurun 3 tahun. Kemudian untuk pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun itu yang kita bahas tadi dengan Mas Ganjar yang menjadi problema juga. Kemudian yang untuk persyaratan domisili itu
dihilangkan, tidak ada. Dan itu sebetulnya dilematis juga buat kita semua. Karena kalau untuk pekerjaan-pekerjaan khususnya yang APBN, kalau ketentuan yang kemarin itu kita masih bisa di atas angin. Artinya kalau pekerjaan APBN yang diserbu oleh badan usaha besar-besar dari Jakarta, dari Bandung dan lain sebagainya, biasanya mereka berusaha menggandeng lokal supaya poinnya bisa 100. Tapi ketika itu dihilangkan dari ketentuan penilaian untuk evaluasi, artinya perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan-perusahaan di daerah artinya mungkin tidak akan dilirik lagi oleh teman-teman yang mau menyerbu ke misalnya Jawa Timur. Sebetulnya kayak tahun kemarin, tahun 2021 awal, akhir 2020 ketika proyek-proyek APBN cukup banyak paketnya, perusahaan-perusahaan non kecil masih banyak yang menggandeng teman-teman di Jawa Timur. Itu karena ada ketentuan domisili yang bisa mengangkat penilaian untuk kualifikasi. Kalau nantinya akan seperti ini, artinya domisili dihilangkan, artinya tidak akan ada lagi yang mencari kita untuk dijadikan teman bermitra atau ber-KSO, seperti itu. Kemudian yang lain, di sini kalau kemarin kalau kemarin KSO itu tidak boleh kecil dengan kecil, yang sekarang ini di Perka yang baru ini sudah ada aturannya. Jadi kerjasama operasi dapat dilakukan usaha non kecil dengan non kecil, non kecil dengan kecil, non kecil dengan koperasi. Terus yang poin keempat di sini usaha kecil dengan usaha kecil. Mungkin di sini yang bisa kita gunakan peluangnya untuk perusahaan-perusahaan teman-teman yang masih baru. Itu. Terus yang lain mungkin kalau untuk materi yang lain untuk kejadian di lapangan mungkin tadi sudah dijelaskan banyak oleh Mas Ganjar dan memang itu kenyataannya. Karena apa? Karena poin terbesar dari penilaian pengalaman perusahaan pada tahap kualifikasi itu adalah pada pengalaman tertinggi. Akhirnya teman-teman yang pingin masuk shortlist yaitu tadi menambahkan 1 0 di belakang kontrak aslinya. Kontrak aslinya misalnya 80 jadi 800 juta seperti itu. 80 juta jadi 800 juta. Dan itu sudah banyak ditemu di lapangan. Karena berita acara yang disampaikan oleh Pokja tidak pernah atau hampir tidak pernah menyampaikan pengalaman apa sebetulnya yang tertinggi di situ. Judulnya paketnya apa, instansinya apa, terus tahun berapa, lokasinya di mana, itu tidak pernah disampaikan dalam berita acara. Itu yang biasanya kemudian memunculkan pemain-pemain baru dengan kontrak yang cukup fantastis gitu. Kalau biasanya berkontrak di 80 juta bisa jadi 800 juta seperti itu. Terus kemudian mungkin saya setuju tadi dengan Mas Ganjar masalah yang pengalaman tertinggi itu harusnya kalau misalnya untuk kelas kecil ya cukup dengan batasan maksimal kelas kecil itu adalah di 1 miliar seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin saya atau Pak Yaya meskipun kelas kecil tapi punya kontrak di atas 2 miliar ya Pak Yaya ya, itu cukup dinilai di 1 miliar. Itu mungkin oke Mbak. Oke ya Pak ya. Aku apian nih Pak. Mungkin itu lebih adil gitu loh buat teman-teman. Mungkin seperti itu. Kalau saya pribadi saya setuju dengan Mas Ganjar bahwa ya sudah kalau batasnya itu 1 miliar ya kita dianggap 1 miliar itu gitu. Itu mungkin dari saya tambahannya Mas Irwan. Ya, terima kasih Mbak Eti. Ya, masih ada lagi? Kayaknya ya ini Mas dengan adanya peraturan-peraturan yang baru, belum sebulan muncul lagi yang baru, itu tugas kita dari asosiasi untuk terus mensosialisasikan kepada teman-teman gitu. Karena teman-teman mungkin tidak selalu mengupdate atau tidak selalu tahu perkembangan dari regulasi yang baru, sehingga mereka masih mengacu ke regulasi yang lama seperti itu. Itu mungkin Mas Iran. Apakah JO ini proporsinya akan 50-50 atau misalnya 70-30, tapi biasanya kan ada lead-nya lebih banyak gitu ya.
dan nanti yang pengalaman kecil pun tetap dia akan ada batasan maksimal yang ketika kita JO, karena JO itu pengalamannya juga dibagi juga gitu ya. Nah ini juga apakah ini akan bisa menyelesaikan terkait dengan pengalaman tadi yang di luar tadi misalnya kalau terkait dengan jumlah pengalaman, tidak akumulasi jumlah pengalaman tidak dipertimbangkan gitu. Kemudian yang cukup menarik tadi Mbak Eti menyampaikan ada berita acara ini ya yang hampir tidak pernah dilakukan publikasi atau transparansi dari terkait dengan berita acara menyangkut pengalaman apa yang menjadi dasar di dalam penilaian. Nah ini akhirnya tadi ada modus-modus ya dari oknum-oknum terkait dengan menambahkan nol dan sebagainya itu ya. Nah itu saya kira ini temuan-temuan yang patut kita cermati ya. Kemudian batas pengalaman yang kalau misalnya ada downgrade dari perusahaan menengah ke kecil atau besar ke menengah, ini juga tadi ada pemikiran bagaimana agar pengalaman maksimalnya ya sesuai dengan pengalaman ketika dia kelas yang dituju begitu ya. Nah ini beberapa hal yang tadi sudah disampaikan dua pemateri atau narasumber. Kami persilahkan rekan-rekan untuk barangkali menanggapi 1-2 hal. Tadi disampaikan Mbak Eti bahwa ini banyaknya aturan ini juga menjadi masalah ya, karena kalau kita lihat memang aturan-aturan yang ada belum dilaksanakan, sudah ganti aturan baru. Jadi kalau kita umpamakan ini kita terlalu banyak mantan ya, jadi terlalu susah untuk melupakan aturan yang lama, sudah muncul aturan yang baru lagi. Nah kami persilahkan, monggo kami persilahkan kalau ada yang mau menanggapi poin-poin yang tadi saya sampaikan. Mas Ibnu bisa dibantu nanti untuk ini Mas Ibnu untuk merekod. Mas Ganjar? Ya. Baik. Ini Mas sedikit saya menanggapi dari Mbak Eti. Memang ini Mbak Eti ya. Tadi di perka yang 12 itu kan domisili sudah nggak ada. Cuman baik lagi di lapangan itu kan masih mungkin Mbak, di lapangan itu masih ada yang menggunakan permen, masih menggunakan aturan yang lama. Maaf, suara saya kedengaran. Cukup. Ya. Nah, terkait dengan domisili itu ini baru saja juga di 2021 ini ada di LPSC yang menggunakan membatasi dengan domisili, meskipun pada akhirnya di Indum ya, tapi itu sempat muncul. Terus kemudian juga KSO kecil dan kecil itu memang diperbolehkan, cuman belum semua Pokja itu semua Pokja itu memahami dan memperbolehkan KSO kecil dan kecil. Itu mungkin Mas yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih Mas Ganjar. Karena kita di sini ada para senior kita. Kami persilakan Pak Sekjen. Monggo Pak Sekjen bisa memberikan untuk memantik diskusi dengan teman-teman ini Pak Sekjen. Monggo kami persilakan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua, yang saya hormati Pak Sekretaris, Pak Engineer. Pada siang sore hari ini kebetulan itu juga di BPN itu tadi membentuk Pokja tentang Perka 12 tahun 2021 ya. Jadi masalah ini bukan masalah kita di Jawa Timur, tapi menjadi masalah nasional. Jadi yang disampaikan Mas Ganjar sama Pak Edi sebagai pembicara ke-1 dan ke-2 itu masalah domisi. Jadi domisi karena 90% 88% anggota IPN di seluruh Indonesia itu kecil, maka sangat berkepentingan dengan kecil sangat berkepentingan dengan domisili. Jadi domisili itu sangat penting untuk dinilai, karena kalau domisili seperti perka yang nomor 12 ini itu yang kerja itu ya hanya di Pulau Jawa saja, bisa nyerang ke seluruh Indonesia, kurang lebih katakanlah tidak 100% dari 80.
yang provinsi itu seperti dari Surabaya ini bisa menyerang ke seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, itu contohnya saja ya. Jadi ini menjadi isu-isu nasional. Nanti juga Mas Irwan ini salah satu wajib Pak Ketua Hadi Pamito. Mas Irwan ini termasuk salah satu di pokja ya. Kami usulkan ada Mas Irwan di salah satu pokja masalah ini. Yang kedua, masalah pengalaman tidak bisa diutak karena pengalaman suatu perusahaan itu karena kinerja perusahaan itu sendiri. Yang disalahkan itu jangan perusahaannya, tapi yang membuat aturan atau yang melaksanakan aturan. Contoh, saya sendiri, saya pribadi perusahaan. Ini supaya teman-teman paham ya. Jadi saya ini kecil, tapi kontrak saya itu besar. Saya protes terus, kenapa kalau tidak dilakukan waktu itu. Waktu saya juga sampai 2019, saya itu protes. Kenapa kok aneh? Di sini tidak ada kelas, kok non-kelas bertanding terus. Kalau kita ini anggarannya dari anggaran Kementerian Dalam Negeri. Terus saya tantang lagi, tapi kan yang mengeluarkan SBU itu kan dari RPJK. RPJK itu kan binaan dari Kementerian PUPR. Ya SBU-nya Pak, tapi kan dananya kembali ke dana pemerintah daerah itu. Sehingga saya ya lumayan dapat beberapa kontrak. Saya bekerja sama dengan teman-teman di Surabaya juga, sehingga ada kontrak yang lumayan bagi pengalaman saya. Malah untuk 10 tahun ke depan ya, 9 tahun lah ke depan itu kalau masih diberlakukan, ini saya masuk lumayan, masih di grade kecil, tapi saya mesti, kalau saya ditanding di teman-teman di kota kabupaten, ya insya Allah untuk pekerjaan itu saya mesti lolos shortlist. Dan kebetulan saja perusahaan saya ini sudah menjurus ke spesialisasi, jadi konsentrasinya ke situ. Jadi kalau misalnya dihilangkan pengalaman seperti saya tadi dianggap 1 miliar di kelas kecil, itu nanti sama akan terjadi di kelas menengah. Downgrade-nya kelas besar, ya dia minta, tuh, yang kamu tak akui ya, yang kamu nilaimu maksimal 2,5. Itu nanti rame terus itu, tak akan selesai. Terus masalah kerjasama, memang kalau kecil sama kecil kerjasama itu tidak akan menjadi menengah, sampai kapanpun tidak akan menjadi menengah. Contoh, kontrak satu kecil maksimal 1 M. Revenue-nya saya, katakanlah revenue maksimal 60%. Terus teman saya yang saya ajak join 40%. Dan nilainya 400. Bukan dia menjadi 1 miliar. Karena dia tidak pernah menjadi develop. Karena dia tidak pernah pengalaman. Tapi jumlah pengalamannya menjadi banyak memang. Seperti tadi, mangga yang disebut Mas Ganjar tadi, spesialis PL itu. Jadi lebih baik kalau kecil. Saya tuh lebih senang seperti saya saat ini. Saya diajak join ke kelas menengah. Karena nilainya, misalnya kita dapat 1,5 M kontraknya, kalau 40% itu sudah 600 juta. Tuh. Jadi dari 1 M kita dapat 400 juta. Itu yang perlu teman-teman perhitungkan dengan matang tentang KSO ya. Kalau kecil sampai kecil, saya yakinnya itu berkembang kecil menjadi menengah. Tapi kalau menengah sama kecil, insya Allah suatu saat kecilnya menjadi menengah. Supaya menengahnya nanti bisa menjadi menengahnya kuat, itu di KSO-kan lagi dengan yang besar. Cuman ini jadi masalah juga di teman-teman di Jawa Timur khususnya. Di Jawa Timur itu kelas besarnya tidak lebih daripada 10 lah katakan. Menengahnya itu tidak lebih daripada berapa, saya nggak hafal. Ahli yang hafal. Mau nggak teman-teman besar menengah itu ngajak kita yang kecil?
daripada kita yang kecil undang teman-teman kita yang dari luar pulau atau ya sadar itu Indonesia lah. Kita lebih baik kan kita memperkuat di Jawa Timur sendiri, yang menengah menggandeng yang kecil, yang besar menggandeng menengah. Ini harus dimotivasi sama Pak Ketua DPP ini, jadi supaya teman-teman itu tergerak. Jadi yang kecil pun jangan minder, jangan merasa kecil, tapi ada menawarkan diri lah, punya kemampuan supaya bisa menjadi menengah. Jadi seperti itu. Terus masalah-masalah yang lain, saya dari awal, dari dulu sudah lama saya ngomong ke Pak Andi kedua, sistem lelang yang sekarang itu tidak lebih bagus dengan sistem lelang waktu zamannya kita konvensional. Zaman konvensional itu enak, saya lelang sama Pak Adi bisa meriksa dokumen saya bisa diperiksa Pak Adi. Itu yang konvensional ya. Jadi konvensional itu belum keren. Tapi sekarang apa yang dikatakan Mbak Edi kenyataan. Masa kita ini sudah jadi konsultan lebih dari 25 tahun, poin usulan teknis kita menjadi sama teman-teman yang baru 10 tahun bisa beda 10 sampai 15 poin tadi. Tapi kan kita tidak bisa membuktikan kalau kita itu mau kemana kita sanggah. Itu kalau disanggah namanya panitia ULP pojok-pojok bubar semua, Indonesia itu bubar semua. Saya barengi taruhan itu, karena kita sudah tahu lah kemarin kalau kita ikuti seminar masalah ISO 37001 itu loh, semua sudah tahu bagaimana sistem lelang di Indonesia itu. Buat apa sekarang ISO 37001 diterapkan kalau sistemnya masih seperti itu? Disadap telepon, tidak masalah telepon disadap, ganti telepon sing lawas, jika yang disadap. Ayo, jadi akal-akalan mikir terus jalan. Teknologi itu kalah sama akal, tapi akal itu yang mengalahkan akal itu cuma satu. Menurut saya pribadi ya, mohon maaf, pikir atau keras. Yang bisa mengalahkan akal itu cuma satu, kita iman kita. Saya tidak bersih, tapi saya berusaha membersihkan diri. Ternyata saya membersihkan diri, sudah 4 tahun saya tidak dapat kerjaan. 0%. Jadi saya dijajah aja. Pak, tak tahu menang sih aku. Iya Pak, tak nonton Pak. Ya sudah, alhamdulillah kami tidak tertutup kemungkinan pekerjaan itu ya namanya karena kita percaya kepada ya sesuai tempat pasti adalah sesuai dengan yang kita yakini masing-masing. Jadi seperti itu pandangan saya, Mas Sekretaris. Mudah-mudahan teman-teman itu kalau mau maju, yang kecil jangan join sama kecil. Yang kecil saya ekspos sama yang menengah, tolong yang menengah itu yang kecil dibantu, yang menengah mau besar itu harus saya ekspos sama besar. Tolonglah teman-teman yang besar mau membantu teman-teman yang menengah. Itu jadi supaya bisa disebarkan ke seluruh anggota individu di Jawa Timur. Individu Jawa Timur itu kalau kemarin lihat lenangnya, saya lihat lelang nasional yang kemarin ya, itu di DP2 Jika itu hampir ada kemarin berapa? 218 paket. Berapa persen yang dikerjakan teman-teman di Jawa Timur? Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf kalau saya agak keras ngomongin atau nyeleneh. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak Sekjen. Jadi tadi 90% kita adalah kelas kecil, kemudian kalau KSO kecil-kecil itu ini tanda kutip ya, nanti perlu dibuktikan, perlu diadu dengan data-data. Ternyata kurang efektif kalau begitu. Karena apa? Karena kalau kita hanya menggunakan pengalaman tertinggi, ya tidak akan maksimal karena kita yang kecil cenderung akan menjadi hanya sebagai bukan lead firm-nya, jadi tidak efektif. Tetapi apabila kita mengusulkan jumlah pengalaman menjadi bagian dari penentu untuk penilaian ini, apakah nanti ini juga bisa lebih menarik? Nah ini juga ada timbul pertanyaan selanjutnya nih Pak Sekjen.
Apakah nanti misalnya kita bisa JO kecil sampai kecil, tapi ini ada jumlah pengalaman yang bisa dipertimbangkan selain nilainya. Apakah ini layak bisa menjadi sebuah pemikiran untuk bagaimana mengangkat teman-teman kecil ini? Mungkin dari Pak Sekjen bisa menindaklanjuti ini Pak Sekjen, tadi diskusinya, monggo. Kalau seperti itu Mas, saya masih tetap berkeyakinan, walaupun banyak ya, sampai 200 santri paket sama saya satu, tapi nilainya besar, sama, ngaplu sampai. Itu lebih baik Jowi sama menengah, porsinya lebih besar. Menengah itu jelas di atas 1 miliar lah. Tapi kalau misalnya nilai bagian ini kita juga jangan asal kecil terus mengisi, jangan. Ya lihat kemampuannya kita semua. Berapa SDM yang kita siapkan? Terus SDM apa saja yang kita letakkan di suatu proyek? Usahakan jangan jadi pengawas kalau ngambil pekerjaan itu. Teman-teman itu kan nggak kerja kalau dibujuki sama teman-teman yang jangan KSO. Jadi pengawas belum, jangan ngambil yang tenaga ahlinya 2-3 tenaga ahli, maksimal 2 lah kalau 3 tenaga ahli diambil, terus yang sisanya bolehlah pengawas. Tenaga ahli kita itu juga harus kita pikirkan, karena tenaga ahli adalah aset daripada suatu perusahaan. Nanti akan dilihat dengan sistem sekarang SBU yang akan datang, sekarang kan sudah bisa dilihat ya, satu penanggung jawab bidang, sedangkan di sisi satunya bidangnya ada berapa. Itu kan kalau diambil misalnya minimal itu sudah 2, kalau dulu kecil 1 ya 1, sekarang enggak. Jadi jangan, hati-hati teman-teman, saya ingatkan lagi, tenaga ahli harus diopeni. Jadi sekali-sekali pada saat ini kita mohon maaf sekali lagi saya sampaikan aku terakhir, jangan sekali-sekali memikirkan tentang keuntungan perusahaan yang harus besar, jangan. Jadi mending jenengan itu jual omset tapi keuntungannya banyak daripada ambil keuntungan banyak tapi omsetnya sedikit. Itu ini ilmu dagang mohon maaf ya, bangsa-bangsa Mongolia itu Cina. Jadi orang-orang Cina itu pintar dalam sistem hal berdagang. Ya omsetnya banyak, tapi keuntungannya sedikit. Itu yang harus kita juga pikirkan. Tenaga ahli hati-hati ya, saya ingatkan tenaga ahli. Pokoknya KSO harus tenaga ahli yang ditawarkan, baru kedua pengawas. Jangan mau jadi pengawas kalau KSO. Tapi kalau kita ngambil tim leadernya nggak mungkin, kecuali ya kalau kita itu aja Mas Irwan. Terima kasih, menarik ini. Jadi ini saya kira menarik. Jadi KSO, kalau kita memang berniat KSO, lebih baik kita KSO dengan menengah dan kita punya posisi tawar dengan mengambil tenaga ahli. Artinya bahwa kita sebagai konsultan kecil ini mesti harus menyiapkan sumber daya manusia sebagai yang kita tawarkan ya. Jadi bukan sekedar kita mau berapa porsinya kemudian kita pasrah aja, tidak bisa seperti itu kalau kita mau berkembang. Ini menarik dari apa yang disampaikan Pak Sekjen. Saya undang Pak Ketua, Pak Adi Prawito, untuk menanggapi tadi beberapa permasalahan yang barangkali ada 1-2 yang menarik untuk dikupas. Monggo Pak Adi, silakan. Pak Adi masih? Beliaunya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Okay. Atau mungkin dari teman-teman atau Pak Edi, monggo Pak Edi. Oke, terima kasih Mas Irwan. Dengar ya suaranya Mas? Cukup jelas Bapak. Wah ini menarik sekali ini ya. Ini teman-teman terutama daerah-daerah ini sekarang lagi gonjang-ganjing, maaf ya saya bilang gonjang-ganjing ya, karena kasus-kasus ini banyak masalah yang menjadi kebingungan, dan saya kamu bingungan karena apa? Karena peraturan ini terus terang aja harus dicermati benar untuk badan usaha ya.
badan usaha jasa konsultan benar. Minimal ada perubahan untuk badan usahanya saja untuk penyediaan itu. Sekarang kan minimal ada PJT, kemudian ada PJSKBU, ya, PJTBU sama PJSKBU. Nah, dulu kan kita ngomong subklasifikasi, sekarang dulu ngomong klasifikasi gitu aja sudah bisa ya. Sekarang ini subklasifikasi, berat itu. Jadi berat sekali itu, makanya kita nggak bisa ngambil banyak subklasifikasi. Arahnya ke spesialis memang. Nah, ini kalau kita nggak punya beneran tenaga-tenaga yang seperti Pak Yaya bilang tadi, istilahnya kalau orang Jawa itu nggak memelihara teman-teman ini, kesulitan nanti. Nah, kesulitan ini baru penyediaan internal perusahaan sendiri loh. Kita kalau mau bertanding kan mesti ke dalam dulu mestinya ya. Ke dalam dulu ini harus dikuatin baru kita ngomong bisa ikut atau diajak yang keluar. Masalah kerjasama supaya bisa meningkatkan pengalaman ya tadi istilahnya penjualan tahunan sekarang ya. Pengalaman itu sekarang istilahnya penjualan tahunan. Penjualan tahunannya harus meningkat. Nah, cuman sekarang masalahnya setiap pekerjaan pengalaman nanti akan masuk di e-simpan untuk pekerjaan PUPR loh ya. Masuk di e-simpan. Cuman masalahnya e-simpan kan baru nanti ini. Yang lama-lama 10 tahun yang lalu kan, ini kan penilaiannya 10 tahun kan. 10 tahun yang lalu kan belum masuk ke situ. Nah, ini yang dikhawatirkan Mbak Eti tadi banyak artinya abal-abal yang muncul. Ini tinggal melihat aja kelalaian dari panitia ya bisa lolos kan gitu. Kasarannya kan gitu ya. Nyoba-nyoba dan selama ini masih bisa dilakukan dengan demikian bobol. Nah, untuk itu kita harapkan teman-teman semua harapkan ya. Jadi diharapkan ke depan ini harus lebih teliti, lebih cermat, lebih tertib. Nggak bisa enggak gitu ya. Jadi untuk yang lainnya saya kira tadi sudah jelaskan banyak cukup saya kira. Terima kasih. Pak Iwan, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak Edi, terkait dengan shortlist tadi barangkali ada komen Pak Edi terkait dengan penilaian shortlist tadi di... Saya sepakat untuk shortlist untuk materi itu, saya sepakat dengan teman-teman tadi, itu banyak kelemahan memang. Nah, kelemahan ini perlu mereka kan kadang-kadang melihatnya secara profesional aja. Kalau lihat profesional ya begitu, tapi tanpa mempertimbangkan padahal yang kecil ini ada undang-undang kecil menengah besar perlindungan ini ada. Nah, ini tolong ditambahin di situ. Dengan pelindungan kecil ini tolong dimasukkan di situ. Punya dasar gitu loh. Ya. Jangan terus kecil ditindas, dibinasakan artinya. Perlu pembinaan. Nah, pembinaannya di mana kalau nggak mau harapan pemerintah sebenarnya kecil ini ditingkatkan menjadi menengah, harapannya begitu kan, bukan kecil tapi nggak bisa berkembang. Ini salah konsep berpikirnya ini. Makanya undang-undang UMKM itu terus dimasukkan di situ. Dasar pemikiran itu yang dimasukkan. Itu aja, terima kasih. Ya Pak Edi, terima kasih. Ini konsideran undang-undang UMKM untuk perlindungan usaha kecil menengah, saya kira juga kalau tadi disampaikan Pak Sekjen ada pokja terkait dengan ini akan sangat menjadi menarik nanti, mungkin perlu kita ikuti untuk perkembangannya. Kami persilahkan teman-teman yang lain untuk bagaimana mungkin mau mengomentari atau memberikan saran terkait dengan shortlist tadi itu. Kita memang kelihatannya sepele ya ini masalah shortlist, tapi implikasinya ternyata kalau kita kupas luar biasa. Tadi ada hal-hal terkait dengan bagaimana ini menyangkut kelangsungan bagi usaha kecil, kemudian kelangsungan bagi usaha kecil untuk bagaimana dia bisa mampu meningkat menjadi perusahaan besar, dan kelangsungan juga untuk saya kira iklim dunia usaha lainnya ya, apakah itu menjadi kondusif atau menjadi tidak baik itu di jasa konstruksi secara umum. Kami persilahkan teman-teman untuk mungkin ada yang mau komentar. Mungkin Pak Sek itu ada beberapa yang di chatting bisa langsung disampaikan. Oke, saya coba di chat. Ketika sebuah perusahaan menggunakan kontrak KSO sebagai pengalaman tertinggi, apa nilai kontrak tertingginya juga bisa diambil 100%. Tadi sudah jelas ya disampaikan Pak Sekjen
bahwa kontraknya adalah sesuai dengan porsi KSO-nya. Kalau dialitnya tadi dicontohkan 60, berarti ya hanya 60%. Kemudian kalau yang apa istilahnya itu mitranya ya sisanya tadi 40%. Jadi tadi disampaikan Pak Sekjen bahwa kalau kontrak KSO antara kecil dengan kecil tidak begitu efektif ya. Jadi tadi disarankan bagaimana kita itu untuk berkontrak dengan kelas menengah ini atau kelas besar. Kalau kelas menengah lah ya. Jadi karena itu nanti baru efek dari pengalaman ini bisa kelihatan di sana. Tapi tentu tadi ada syarat-syarat bahwa kita memang harus punya bargaining yang bagus, artinya kita siap dengan tenaga ahli, dengan sistem manajemen kita yang baik, begitu sehingga keraguan dari perusahaan menengah itu tidak hilang, gitu ya, artinya bisa menerima kehadiran kita. Kemudian yang lain, saya kira dari Eka Karya, ini Pak Eko Tuban. Eka Karya siapa Mas? Eka Karya? Eka Karya Tuban, Eka Karya itu punya siapa? Pak Eko. Monggo ya. Pak Eko, silakan Pak Eko, open mic. Pak Eko, kami persilakan open mic. Masih monitor Pak Eko. Eko. Mungkin tidak ada di tempat. Atau Pak Adi Witono, monggo Pak Adi Witono, kalau mau komen. Oke, siap. Saya pengalaman kemarin itu ikut lelang. Praknya nilai 100. Tapi kok nggak diundang, nggak ada penjelasan. Itu kayak gimana caranya? Atau nggak masuk yang 7 itu ya? Atau bukan koncone akhirnya nggak diundang. Padahal nilai pra sudah 100. Mestinya ada penjelasan, misalnya pembuktian, ada kurang. Ini belum Pak, tidak ada penjelasan sama sekali, tapi tidak diundang. Gimana itu penyelesaiannya Pak? Mohon maaf, terima kasih. Iya Pak, duduk koncone sampean. Ini menarik ya, karena ini kayak kita kemarin pengalaman sekolah itu ya, mencari sekolah dengan nilainya bagus-bagus semua, jadi merasa tidak diterima. Nah, ini saya kira perlu ini juga menarik. Barangkali ada punya pengalaman yang lain terkait dengan shortlist yang dia nilainya terkait dengan saya Pak shortlist Eko. Monggo silakan kami silakan. Kering gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Monggo. Saya betul Pak. Buat gitu dan pengurus yang nggak kelihatan. Saya banggakan. Pak Eko, wajahnya nggak kelihatan Pak. Wajahnya nggak kelihatan Pak Eko. Ya ini ada apa? Nggak usah pakai background virtual Pak. Ya, virtualnya dihilangkan saja. Kontrasnya nggak kena, monggo hilangin aja. Nggak apa-apa, lanjut aja. Atau lanjut saja, Pak Eko lanjut saja Pak Eko. Saya sudah hafal wajahnya. Iya Pak Enul yang selalu bersemangat Pak, saya apresiasi sekali. Jadi begini Pak, kalau saya lebih memperhatikan di bidang regulasi ya. Dengan kondisi yang saat ini kan regulasi itu kan saling tumpang tindih ya, artinya pelaksanaan dengan aturannya seperti LKPP itu kan belum jelas kapan dilaksanakan dan bagaimana kebijakan dari masing-masing LPSE atau pejabat pengadaannya. Oleh karena itu saya justru memberikan saran bahwa untuk memberikan penjelasan atau pelaksanaan yang sama di Jawa Timur dari regulasi ini, maka dari tim Inkindo ya, khususnya bidang regulasi ini apa anda sebaiknya memberikan suatu penjelasan ke daerah-daerah, karena prakteknya memang sulit Pak di daerah itu. Kemarin seperti SBU ya, sudah ada penjelasan dari aturan pemerintah, itu aja masih kita disuruh minta penjelasan ke kepengurusan ke DPD kan gitu. Oleh karena itu saya lebih cenderung untuk bagaimana regulasi di Lepang ini dari LPSE atau pejabat pengadaan ini saling menyamakan persepsi dan kita bekerja juga lebih enak itu. Demikian mungkin ada yang kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi tadi saya tarik kesimpulan ini adalah saran ya, saran masukan agar DPP melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Ini saya kira penting juga karena pemahaman-pemahaman terkait dengan regulasi juga banyak berbeda-beda ya. Dari masukan dari teman-teman yang memberikan pelaporan pada kita di DPP ini, banyak regulasi-regulasi yang tidak sama, dalam regulasinya sama, penerjemahannya yang berbeda-beda. Ini saya kira menarik ini, nanti menjadi PR teman-teman di regulasi untuk barangkali kita bisa sosialisasi minimal di Korda-Korda gitu ya, dan gerakan teman-teman di Korda untuk bersama-sama dengan badan pembina atau lembaga pembina konstruksi di daerah. Yang lain monggo kami persilahkan. Irwan. Ya, monggo. Epi silakan. Ya, saya mungkin ini menanggapi yang tadi dari Pak Yaya untuk masalah KSO kecil dengan kecil itu. Yang pertama mungkin yang kecil dengan menengah. Kecil dengan menengah itu yang pengalaman saya pribadi ya. Kalau itu di pekerja BPN, ketika pengalaman yang kelas kecil itu tidak terlalu banyak, itu di penilaiannya justru mengurangi nilai dari lead firm-nya. Itu kenapa lead firm itu akhirnya pilih-pilih ketika mau mengajak kelas kecil. Jadi mereka sengaja memilih kelas kecil yang pengalamannya sudah. Oke. Itu mungkin juga tadi di paparannya Mas Ganjar sudah disampaikan juga bahwa ketika kelas non kecil mengajak kelas kecil untuk KSO biasanya pilih yang memang sudah pengalamannya top seperti itu. Cuman untuk yang kelas kecil dengan kelas kecil mungkin itu bisa membantu perusahaan yang baru sebetulnya. Kalau saya mungkin itu lebih efektifnya untuk perusahaan yang baru. Ketika mencari pengalaman perusahaan, memang besarannya tidak akan bisa besar dan tidak akan bisa lebih dari 1M karena porsinya di associate seperti itu. Tapi paling tidak bisa menambah pengalaman. Dan itu kalau misalnya peraturan terkait dengan penilaian evaluasi kualifikasi perusahaan itu tidak poin tertingginya tidak pada pengalaman tertinggi, kemungkinan itu masih bisa menolong. Kenapa terjadi yang sekarang terjadi ini adalah karena poin terbesar penilaian kualifikasi itu adalah di pengalaman tertinggi perusahaan. Iya. Tapi kalau itu misalnya poinnya yang lebih tinggi adalah di jumlah pengalaman perusahaan, jadi bukan di pengalaman tertingginya, mungkin itu masih sedikit bisa menolong. Menurut saya seperti itu. Gitu, Mas. Jadi ini kita perlu usulkan ini Mbak Itu ya, perlu kita usulkan bagaimana agar perusahaan kecil ini punya ruang yang lebih baik itu ya. Jumlah pengalaman perlu kita usulkan begitu ya. Iya, karena porsinya itu Mas, porsi pengalaman perusahaan kan dibagi-bagi seperti itu. Terus kemudian mungkin untuk teman-teman yang mau ber-KSO benar tadi seperti yang disampaikan Pak Yaya, jangan mau kalau dikasih yang hanya porsi di tenaga saprov seperti itu. Kalau bisa malah kalau misalnya nih teman-teman yang dari luar Jawa Timur masuk Jawa Timur, kalau bisa langsung ditantangin. Sudah tenaganya saya semua seperti itu. Jadi paling enggak tenaga kita ini termobilisasi semua. Itu yang kemarin saya jalankan Mas, salah satunya. Itu mungkin bisa teman-teman juga ikut melakukan seperti itu. Jadi nodong aja Mas, kalau yang misalnya di luar Jawa Timur, sampaikan saja. Personilnya dari saya semua aja dari Jawa Timur gitu. Jadi mobilisasinya lebih mudah. Biasanya teman-teman yang dari jauh-jauh, dari Medan, dari mana, dari Kalsel, seperti itu biasanya tertarik dengan sistem kerjasama seperti itu. Pun kita bonusnya adalah dapat pengalaman dari KSO itu, seperti itu. Terima kasih Mas Irwan. Apalagi di saat pandemi ini, itu strategi itu di saat pandemi itu strategi. Iya Pak, saya kemarin gitu Pak. Jadi timnya turunin semua. Nah, yang penting SDM Mas Irwan. Ya, terima kasih. Ini tadi menarik ya terkait dengan kita kembali ke aspek tadi diskusi kita terkait dengan shortlist tadi itu yang sebenarnya ruang untuk bagaimana nanti teman-teman itu bisa bergerak tadi itu dan penilaian itu dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman tadi untuk berapa kali berapa jumlah pekerjaan itu menjadi penting untuk dinilai di dalam shortlist ini ya. Nah ini. Nah itu. Kemudian di sisi lain tadi ada masalah bagaimana kita KSO dan sebagainya.
Saya kira ini kita masih punya waktu kurang lebih sampai jam 5, jadi kurang lebih sekitar 10-12 menit. Monggo, ini mungkin 1-2 pertanyaan atau diskusi kita buka sampai jam 5 nanti kita tutup. Halo. Mas Khairul, monggo Mas Khairul. Halo, Mas Khairul, kami persilahkan. Mas Khairul, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung menanggapi yang terkait daftar pendek, Pak ya. Yang langsung mengacu yang perlem 12 saja karena yang permen PUPR kan sudah resmi tidak digunakan lagi. Di perlem tentang jasa konsultasi ini untuk menentukan pra itu kan sekarang domisili dan pengalaman di tingkat provinsi kan sudah tidak ada nilainya. Makanya terkadang ada di salah satu kabupaten nilai HPS cuma 300, yang masuk ada yang dari Jawa Barat, dari Lampung, dan dari berbagai daerah. Itu kan termasuk menghambat teman-teman di Jawa Timur. Itu terkait ini ya. Terus yang kedua terkait ini Pak, apa namanya, nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi di kualifikasi sekarang kan tidak di poin, hanya bila ada ada lebih dari 7 baru disandingkan nilai tertingginya. Jadi nilai tertinggi sekarang dinilai pada tahap pemilihan. Setelah lolos daftar pendek itu kan nilai tertinggi di situ ada poinnya. Nah, masalahnya sekarang nilai tertinggi itu berdasarkan nilai pengalaman. Kadang saya pernah itu nilai kontrak hanya 150, tapi pembandingnya lebih dari 3 miliar. Itu kan tidak fair sebenarnya. Nah, makanya itu untuk menghindari kelas M yang downgrade, ini harusnya berdasarkan HPS, bukan berdasarkan pengalaman tertinggi. Ketika ada pengalaman, ketika ada paket 200 juta katakanlah, tapi saya sudah pernah mengerjakan 300 juta, otomatis kan sudah mempunyai kemampuan untuk itu. Tapi kalau dibandingkan dengan 3 miliar, kita kalah jauh, Pak. Poin kita pasti drop di situ. Ini untuk menghindari apa namanya kelas M yang downgrade dan beberapa kota yang tidak menerapkan apa namanya segmentasi pasar. Karena dulu kan ada beberapa di kota itu tidak menerapkan segmentasi pasar. Kelas kecil bisa mengerjakan lebih dari 1 miliar, ada yang 2 miliar, 3 miliar. Lah, menghindari itu juga Pak Sek menurut saya. Jadi berdasarkan dari HPS, bukan berdasarkan nilai tertinggi harusnya di dokumen pemilihan itu. Ya mungkin sementara 2 itu nanti. Oke. Yang penting menangnya Mas, nggak usah shortlist sih Mas. Terima kasih Mas Khairul. To the point. Jadi ini ya ini menarik ya. Jadi pengalaman nilai tertinggi untuk di provinsi sudah dihilangkan. Nah, bagaimana nanti dengan teman-teman Jatim yang mau setelah dia punya banyak pengalaman di Jatim, terus dia mau keluar Jatim ini bagaimana ini? Apakah ini cukup fair atau bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Karena kita lihat juga teman-teman di Jatim banyak juga yang bekerja di luar Jatim, gitu ya. Nah, ini kemudian nilai tertentunya nih Pak Irwan. Jadi di dokumen kualifikasi itu nilai apa? Domisili pengalaman di tingkat provinsi tidak dinilai. Tapi ketika di dokumen pemilihan itu ada poinnya. Punya pengalaman di tingkat provinsi. Jadi tidak match antara dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Oke. Jadi ada tidak konsisten ya. Oke, kemudian terkait dengan nilai tertinggi berdasarkan pengalaman atau banyak yang menggunakan masih berdasarkan pengalaman, sehingga tadi beberapa perusahaan yang di kelas lebih tinggi kemudian turun ke bawah bisa menggunakan pengalamannya, dan ini akhirnya juga menguasai paket-paket yang ada. Ini apakah ini sebaiknya merujuk pada HPS atau dengan pengalaman berdasarkan HPS tersebut dianggap kalau dia sudah memenuhi itu nilainya 100 semua, walaupun ada yang jauh lebih tinggi atau ini.
Nah ini saya kira pemikiran-pemikiran yang nanti mungkin harus kita pertimbangkan bersama, Mas Koirul. Kami silakan, mungkin ada yang mau menanggapi, kita masih punya waktu kurang lebih sampai jam 5 ini. Kita masih punya. Monggo, kami silakan. Kita kupas sampai di masalah inilah masalah shortlist ini dan penilaiannya ini. Cukup menarik, jadi ternyata banyak sekali hal-hal yang barangkali belum terlihat secara jelas di ini, tetapi di lapangan ada begitu ya. Ini barangkali ada lagi yang bisa nambahin. Mas Irwan. Halo. Monggo Mas April. Ini gini loh, jadi kawan-kawan sebenarnya semua sudah tahu ya, sudah paham. Cuman ini semua kan kawan-kawan di sini kan tokoh-tokoh semua. Semua kalau masuk shortlist itu kan bukan hal yang sulit toh. Nah, ini kayak seperti Pak Sek itu kan ya neng itu mesti masuk shortlist sama saya biasanya kan gitu. Gini, sekarang ini problem kita itu aset kita itu tenaga ahli. Yang seperti tenaga ahli kita itu enggak tahu-tahu moro-moro masuk di perusahaan orang lain itu yang saya pekerjakan tuh banyak loh Mas, kasus-kasus semacam itu. Terus kita harus pakai pengunduran diri, ini agak susah ini sebenarnya ini. Ini yang saya alami semacam itu Mas Irfan. Kalau masalah masuk shortlist saya pikir kalau kita sudah lama itu kok enggak begitu masalah, kecuali yang baru ya. Itu mungkin kalau dari kami seperti itu Mas Irfan. Terima kasih. Terima kasih Mas April. Jadi memang kemarin kita mengangkat shortlist ini terutama untuk teman-teman yang baru ya. Gimana teman-teman baru? Kalau untuk Mas April kita udah nggak ini nggak usah perlu kita diskusikan begitu ya, karena pengalaman udah banyak. Nah ini teman-teman yang baru ini banyak yang mengeluh 90% kita kecil, banyak yang mengeluh bagaimana yang kita yang kecil-kecil bisa misalnya meningkatlah menjadi kecil menengah ataupun nanti kecil besar, kecil gemuk gitu ya. Nah itu sebenarnya targetnya saya kira itu dari teman-teman itu, jangan sampai kita itu hanya kecil kurus begitu ya, tapi bisa kecil menengah atau kecil gemuk gitu. Nah itu seperti itu. Terkait dengan nanti aset masalah tenaga ahli yang pindah-pindah dan sebagainya, ini adalah salah satu tema yang menarik. Barangkali next kita angkat diskusinya di lain waktu. Ini bisa kita lakukan. Monggo Pak Dirjen. Ke Pak Ketua sama Pak Cek dan butuh dukungan dari semua anggota ini di Jawa Timur. Segera bersurat aja ke Gubernur untuk memberi kesempatan kita semua itu berkarya di provinsi kita. Dan apabila ada teman-teman dari luar itu langsung saja dipersyaratkan untuk bekerja sama dengan teman-teman kita yang ada di Jawa Timur. Jadi ini kan isu sudah lama itu ya, jadi zamannya Ketua DPP-nya Pak Jokor. Nah ini kan kita tidak salah kita gulirkan lagi. Jadi supaya anggota Indo yang di Jawa Timur ini hampir 900 itu asas pemerataannya itu ada. Jadi seperti itu asas pemerataan. Sekarang pun nyari PL pada saat ini itu juga sulit karena di atas 50 juta itu kan melewati LPSP ya itu. Jadi seperti itu. Untuk Pak Wid tadi, karena apa Pak Wid tadi undang? Karena panitianya tadi sudah tahu kalau Pak Wid Tono itu nggak bawa kado, jadi tidak diundang. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Nanti ya. Oke. Kosongan. Kata kosongan tadi itu jadi ini. Oke, mungkin ada lagi mungkin yang mau menanggapi atau memberikan saran bagi kegiatan kita. Jadi kami sampaikan bahwa ini adalah acara kafein kita, Kafein Time. Kita akan membuat branding namanya Kafein Time. Ini adalah untuk mengupas beberapa hal yang nanti menjadi isu-isu atau di level teman-teman di lapangan. Jadi ini bukan perkara yang di atas sana, tetapi ini adalah perkara yang sebenarnya di kanan kiri kita. Ini tujuan dari Kafein Time ini nanti akan secara kontinu menyapa dari teman-teman semua untuk kita bisa diskusi. Dan alhamdulillah kita ini dengan segala keterbatasan kita bisa melaksanakan pertemuan perdana. Mungkin akan kita ikuti yang selanjutnya nanti dengan banyak tema ini. Kemudian jangan lupa juga nanti di Kafein ini akan kita gunakan juga untuk teman-teman vendor yang tentu ini akan sangat penting bagi teman-teman
sekaligus juga bagaimana kita memfasilitasi dari teman-teman vendor sebagai bagian dari rantai pasoknya untuk mensukseskan kegiatan jasa konstruksi ini dan tentunya melancarkan kegiatan kita semua gitu ya. Nah, ini kafe ini adalah metamorfosa dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya secara offline ya. Kita minta izin pada senior-senior pada ini untuk bagaimana kita mentransformasi agar kegiatan kita tetap bisa terlaksana dengan baik seperti sebelumnya, tapi tetap kita bisa tidak banyak mengurangi cost yang tinggi begitu dengan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, saya kira dari saya terima kasih yang ucapkan sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Untuk tema kali ini diskusi pada hari ini kita tutup karena sudah sampai jam 5, dan terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti berkenan untuk hadir pada sesi selanjutnya. Kita sukseskan Cafe in Time. Ini adalah brand untuk kita nanti membahas masalah-masalah rutin. Di samping nanti kegiatan-kegiatan lain, mungkin ada Inkindo Learning Center ataupun kegiatan-kegiatan webinar-webinar yang di luar ini. Jadi ini kita format untuk masalah-masalah kita yang ada di sekeliling kita, di kanan kiri kita. Bukan masalah siapa-siapa, masalah kita semua. Terima kasih.